Selamat datang di kompetisi wirausaha juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Wow, luar biasa sekali. Pembeli luar negeri itu nggak pernah ada penawaran, ya pokoknya suka bayar gitu. Saya kasih tahu kenapa, Mas. Karena terlalu murah. Ini adalah contoh-contoh dari produk kami. Kami memberi edukasi agar generasi muda itu mencintai produk lokal yang memiliki sentuhan budaya Indonesia. Kalau ada budget, coba mulailah mengeksplorasi kontennya. Ininya udah lucu ya. Pernah nggak kepikiran untuk hanya bikin bonekanya aja? Pekerjaan yang very nice. Tapi what is the best seller? Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yohana Margareta di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 2. Saatnya UMKM naik kelas. Seperti biasa, pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa para panelis kita. Ada Reno Barak, Irwan Musri, dan juga ada Rex Marindo. Dan hari ini Dian Ono sedang berhalangan hadir karena sakit. Ya, langsung saja kita akan mulai peserta pertama dari Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach Dewa. Siap. Calon juragan kali ini adalah kakak beradik yang sama-sama menggemari dunia seni. Dan akhirnya karena kegemarannya dalam dunia seni ini memutuskan untuk berhenti dari kerja kantoran untuk fokus dalam bidang handmade dengan nama Sarange Craft. Bagaimana kisah dan perjuangannya? Yuk kita saksikan langsung. Halo, saya Krisna. Halo, saya Citra. Kami dari Sarange Craft. Pada awalnya kita berproduksi craft yang kecil-kecil seperti halnya gantungan kunci, pajangan, dan bros. Kemudian berlanjut ke tas yang berbahan dasar serat alam yang dikombinasikan dengan berbagai macam kain yang berasal dari berbagai macam di Indonesia seperti ulos, kain batik, kain tapis, dan kain songket. Untuk sekarang jenis produk Sarange Craft itu lebih fokus kepada tas, tapi tas sendiri itu dari bermacam serat alam seperti rotan, rara gintir, mendong, dan ada juga purun dari Borneo. Motivasi Sarange Craft sendiri mengikuti Juragan Zaman Now, pengen berada di taraf sukses yang benar-benar sukses. Benar-benar pengen belajar banyak dari orang-orang luar biasa, baik itu panelis ataupun mentor. Itu Sarange Craft siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna dan rekan saya. Nama saya Citra. Sarange Craft atau lebih dikenal dengan SC merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang industri kreatif, yaitu craft handmade yang berdiri dari 2012 sampai sekarang. Diferensiasi produk desain kita customize yang detail, bahan menggunakan bahan asli bukan kain perca, jadi kita dapatkan dari berbagai macam pengrajin dari seluruh Indonesia. Kualitas tas yang diproduksi secara satuan atau massal sudah melalui quality control baik secara bahan ataupun dari segi pembuatan. Size terdiri dari berbagai macam ukuran yaitu kecil, besar, dan menengah. Kebutuhan investasi kami kira-kira sebesar 159 juta dengan rincian sebagai berikut, dan yang akan kami tawarkan pembagian profit sebesar 10% dari keuntungan kami, tapi akan dibayarkan per 6 bulan.
Tadi di kebutuhan investasi 195 juta itu ada tulisan bahan baku di luar tas. Boleh dijelasin bahan baku di luar tas? Untuk bahan baku di luar tas itu seperti kain yang kita gunakan ada kain ulos, kain dari batik, kain tenun. Karena mungkin ada beberapa produk yang sama dengan kami, tapi kebanyakan menggunakan kain perca. Sementara kami menggunakan kain yang benar-benar kain batik yang beli langsung kain batik seperti batik tulis, kain tenun, ulos dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau customer mau bawa kain sendiri untuk dibuat tas pun bisa lah. Ya? Boleh. Ininya udah lucu ya. Pernah nggak kepikiran untuk hanya bikin bonekanya aja? Justru di awal dulu kita besarnya dari bonekanya saja. Ketika kita belum, karena kalau di beberapa pasar untuk menjual dengan harga 800.000 itu cukup tinggi. Jadi kita biasanya jual ke reseller di awal bonekanya saja. Itu misal dengan 300 atau 250 per pasang. Cuma semakin ke sini itu salah satu cara kita untuk tetap menjaga tidak banyak saingan gitu. Dari segala macam varian yang banyak tadi ini dan pekerjaan yang very nice, tapi what is the best seller? Apa yang membuat mereka membeli ini? Apakah karena cute atau mengatakan it's stylish atau karena pekerjaan yang susah? Itu penting sekali. Dan size-nya sendiri. Untuk size sendiri sebenarnya sampai sekarang dari semua jenis size yang kita tawarkan itu punya marketnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Kalau untuk sampai sekarang pasar terbesar kita adalah istri dari TNI AU, AL, dan udara serta polisi karena mereka itu biasa membawa massa. Pada akhirnya ini sesuatu bisnis, ya kan? Customer memang bisa dikatakan customer always right atau king. It's a beautiful product. Saya underline itu bukan ini sangat bagus, tapi melaksanakan bisnis, we need to know arah mana yang diutamakan untuk mendapatkan turnover yang besar. Dan setelah itu baru kita bisa memilih kalau misalnya apakah ini aspirasinya kemana. Dan ini yang kira-kira mesti dipelajari supaya sustainability-nya dan juga growth-nya bisa lebih panjang. Itu aja dari saya, just share itu aja. Saya pengen menggali lebih dalam soal skill dan kapasitasnya ya. Apa sih yang menjadi nilai lebih atau sebuah skill yang sangat mumpuni yang Mbaknya miliki saat ini gitu? Setiap desain atau ide yang masuk dari customer atau yang mereka inginkan, kita nggak pernah tolak. Kita nggak pernah bilang, sulit, nggak pernah bilang, walaupun sebenarnya sulit. Nah, maksud saya Saranghaya ini berarti punya kapasitas ya dibangun brandingnya untuk misalnya custom kerajinan-kerajinan seperti ini gitu. Jadi tidak hanya terfokus pada sebuah produk yang mungkin limitasinya terlalu tinggi kali ya. Apakah tidak sebaiknya personal brandnya dibangun untuk lebih dikenal karyanya sebagai seorang art craft seperti itu ya, sehingga harga 700-800 ribu atau sejuta ini jadi oke, no problem, ini karyanya Mbaknya dari Saranghaya Craft, nggak apa-apa. Wow, ini produknya termasuk sangat menantang loh pada prakteknya ya dalam penjualan dan segmented juga. Banget, seperti apa ini? Ya, kalau lihat produknya memang produknya sangat unik dan itu jadi kelebihannya plus juga kelemahannya. Kelemahannya dari segi bisnis model ya. Posisinya kalau saya pas waktu kemarin ngobrol tuh isunya ada di bagian kapasitinya. Makanya tadi SDM ketika ini di scale gimana. Bahkan saya melihatnya di sudut pandang yang lain, kondisi jualan marketing brandingnya aja asal dalam tanda kutip ya, itu orang udah banyak yang minta gitu. Tapi secara bisnis profitability-nya sangat tebal, kurang lebih di angka 50-51% kalau saya lihat. Dari segi cara sustain juga bertahan, tinggal pengembangin dari sisi kapasitinya aja sih. Terima kasih untuk Citra dan juga Kerja, dan apakah nanti para panelis akan tertarik untuk memberikan modal tambahan sesuai mungkin yang diharapkan atau mungkin ada support untuk lain yang mungkin panelis akan diskusikan. Tapi nanti kita akan tunggu dulu dan silakan untuk kembali ke backstage. Kita berikan tepuk tangan. Bismillah aja sih.
pasti dapat yang terbaik, even itu tidak mendapatkan investasi pun mungkin dapat jalan yang lain, karena yang penting saya dan tim saya sudah berusaha untuk menyampilkan yang terbaik versi kami. Jadi apapun hasilnya nanti dan apapun pandangan dari panelis nanti, kita terima. Ya sangat menantang ya. Kenapa? Karena produknya tadi sulit diduplikasi, dan ketika ketemu caranya pun gitu kan, gimana caranya si dua orang ini sebagai adik kakak ini bisa benar-benar menjalankan bisnis ini secara bisnis, bukan sekedar nyeni gitu, dalam tanda kutip bersendirian dalam hobinya itu gitu. Tapi lagi-lagi ada potensi karena pasarnya sangat besar. Tinggal pemetaan tiring pasarnya tadi. Jadi pasarnya sangat besar, justru karena besarnya pasar inilah yang justru ditentukan siapa yang bukan pasar dia. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilakan Coach Tom MCFP. Silakan. Kalau tukang kayu bikin rumah biasa. Tukang kayu membuat produk-produk yang dari kayu biasa. Tapi kalau tukang kayu belajar 8 bulan, kemudian bikin kilang minyak dan kapal tanker, ini baru luar biasa. Juragan yang satu ini kisahnya sangat menarik. Mari kita panggil Mas Slamet dari Markas Miniatur Jati. Calon juragan yang satu ini adalah Slamet Sutrisno, owner dari Markas Miniatur. Sebuah produk yang mengolah kayu jati kuno menjadi kerajinan bernilai ratusan juta rupiah. Jadi saya punya hobi, memang sering bikin kerajinan-kerajinan. Nah akhirnya sekarang menjadi usaha. Ya kalau prosesnya itu ya memang sulit gitu, memang nggak mudah. Nggak cukup sabar aja itu tidak cukup. Harus butuh imajinasi, butuh talenta, dan butuh bakat. Melalui karya seninya, pria asal Grobogan, Jawa Tengah ini berhasil menjual hasil karyanya hingga mancanegara. Untuk harga sendiri, kalau dari harga luar negeri itu dari harga 30 juta. Dan sampai saat ini ada beberapa orang yang dari negara Eropa Timur sama Irak itu harganya sudah 70 juta untuk satu unit. Itu tidak termasuk ongkos kirim. Seiring pesanan yang semakin hari semakin banyak, Sutrisno berharap bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Saya Slamet Sutrisno, saya siap menjadi juragan zaman now. Perkenalkan, nama saya Slamet Sutrisno dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya memperkenalkan produk saya berbentuk replika kilang minyak berbahan kayu jati kuno. Dan untuk Metro TV, JJN, terima kasih sudah memberikan saya dana 5 juta. Itu saya buat modal jadinya kapal replika seperti ini. Bahan bakunya 500.000. Untuk finishing, untuk packing itu 500.000, jadi 1 juta ya. 4 jutanya itu untuk bayar tenaga termasuk saya. Dalam pengerjaan 4 orang 10 hari. Jadilah kapal ini. Dan ini untuk pengiriman ke Amerika dengan harga jual 29 juta dengan modal 5 juta. Nah itu, 2020 saya masih sendiri, pengirimannya masih lokal. 2021 saya masih sendiri, pengirimannya juga lokal. Ketika 2022 awal Januari saya sudah mendekati angka 400 juta, itu full dari luar negeri. Kebutuhan dana kalau memang ada, saya pengen memperluas workshop. Karena untuk saat ini kalau saya menambah 1 orang atau 2 orang untuk bekerja, otomatis kapasitasnya sudah tidak mampu. Kalau sekarang dengan workshop yang ada, dengan hanya menambah alat, dengan menambah alat yang tadi dicanangkan juga, bisa mempercepat berapa waktunya untuk menyelesaikan suatu kreasi ini?
menambah alat tetap nggak bisa Pak. Maksudnya bikin cepatnya itu harus memang menambah orang. Right. Gitu. Jadi tempatnya udah nggak bisa. Jadi keahlian atau tenaga ahli yang dibutuhkan untuk dapat di train itu. Tantangannya kan tadi masalah SDM. Ya Pak. Nah, saya lihatin sedikit kebutuhan dananya 50 juta. Walaupun ada dananya, kalau nggak ada orangnya, workshopnya dibesarin juga sama aja kan? Iya Pak. Artinya. Nah, kenapa nggak Mas Slamet misalnya menciptakan beberapa variasi produk yang bisa dijual dan bisa dibuat lebih umum sama orang-orang yang dilatih dengan lebih cepat. Contoh, misalnya, kalau saya industrinya F&B misalnya ya, kita bisa kerjasama nih Mas Slamet. Saya punya satu situs namanya misalnya vendor kuliner. Banyak yang cari, misalnya coaster. Coaster itu plating dari kayu untuk taruh kopi, ya, taruh cangkir kopi, taruh apa dan lain-lain. Nah itu kan nggak terlalu sulit kayak gini kan? Dan memang bahan dari jati juga banyak dicari. Artinya memang akan kualitasnya bagus. Nah, bisa nggak atau ada rencana nggak masuk ke situ? Karena itu jumlahnya yang beli mungkin ya harganya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tapi kuantitinya banyak. Dan scalability-nya, artinya Mas Slamet bisa punya orang yang memang nggak kompleks-kompleks banget lah ini. Kayak bikin plating doang, nggak sekompleks ini pasti gitu. Nah ada rencana nggak ke sana? Kalau untuk rencana, kalau untuk saat ini belum ya Pak, karena kita mikirin order itu kadang udah pusing ya? Iya gitu. Saya naikin boleh Pak? Boleh dinaikin. Saya naikin. Oh boy. Ini bisa. Enggak Pak, aman. I'm not kidding. Oh diganjel ya? Gue pasti roboh. Setinggi lagi. Jadi bisa naik. Aslinya seperti ini memang naik turun. Jadi kalau lautnya pasang bisa naik gitu ya? Luar biasa sekali. Ya Pak. Mas Slamet kerjanya berapa tim? Satu tim berapa orang? 4 orang termasuk saya Pak. Oh hanya 4 orang? 4 orang. Oh. Loh jadi kalau tadi dibikin workshopnya, katanya bisa muat 10-15. Nah tujuan kedepannya seperti itu Pak, kalau ada dana masuk. Oke. Harus di-extend. Tapi kalau ini memang nggak bayar di depan. Maksudnya Pak? Pembayarannya yang order ini nggak bayar di depan. Oh Pak, jadi DP masuk ketika pesan untuk ngambil nomor antrian, saya minta DP itu 30% dari harga. Ketika nanti udah finishing, masuk packing, saya kirimkan videonya, baru pelunasan dan ongkos kirimnya. Seperti itu. Tapi saya pengen tahu deh, Mas. Kan ini cost-nya relatif HPP cukup rendah ya. Apa yang membuat, ya misalkan sebuah kapal itu dihargai 29 juta? Angka itu datang dari mana? Jadi itu gimana saya Pak? Oh, misalkan saya pesen ini gitu. Nah saya lihat negaranya, bagian mana ini gitu. Misalkan standarnya saya misalkan nyampe $2.000, misal nanti ke Eropa dengan sedikit kerumitan ya saya naikkan lagi harganya. Oh. Ya alhamdulillah dari pembeli luar negeri itu nggak pernah ada penawaran, ya pokoknya suka bayar gitu. Saya kasih tahu kenapa Mas. Kenapa nggak pernah nawar? Karena terlalu murah. Kemurahan? Nggak betul, terlalu murah. Kemurahan kalau untuk saya ya alhamdulillah itu nominal yang besar Pak. Gitu. Yang awalnya tadinya harganya 3 juta sampai 4 juta gitu kan. Sekarang jadi segitu ya saya alhamdulillah. Oke. Ya maksudnya Mas Slamet harganya masih bisa dinaikkan lagi sebetulnya. Kenapa? Bukan soal bukan soal ini harganya memang modalnya murah, bukan. Tapi ini karya. Nah, karya dari Mas Slamet ini ya mungkin layak seharusnya bukan 29 juta tapi 50 juta misalnya. Karena itu karya. Kalau bisa ditambahkan sedikit, karena supply dan demand-nya itu nggak imbang. Demand-nya lebih banyak dari supply-nya. Jadi harganya dinaikin karena permintaannya sangat banyak dan kan harus ngantri. Iya, benar. Ya kalau memang mau lebih cepat,
boleh bayar lebih mahal. Jadi kalau yang mau ekspres harganya 50 juta. Kalau mau yang murah ya 29 juta tapi 2 bulan lagi gitu. Itu bisa jadi satu sistem antrian. Sebetulnya yang dia butuhkan adalah endorsement. Karena secara margin cukup besar, harga pokoknya murah sekali, permintaannya cukup besar, tapi dia akan susah untuk menaikkan harga kalau tidak ada endorsement. Baik, tepuk tangan untuk Mas Salman. Terima kasih untuk Coach Tom dan juga para panelis. Nah, itu tadi adalah presentasi dari calon juragan kita kali ini. Dan apakah para panelis tertarik untuk memberikan modal tambahan ataupun investasinya, kita akan tunggu nanti. Silakan kembali ke backstage. Terima kasih. Ya alhamdulillah puas. Ya deg-degan tuh ya pasti berkat JJN, Metro TV gitu. Jadi orang lebih banyak yang tahu bahwa saya punya karya ini loh, Indonesia itu punya karya ini yang secara tidak langsung udah go internasional. Amazing. Dia belajar 8 bulan, aduh saya kok jadi tukang kayu kayak begini doang buat apa? Hebat. Jadi dia bikin ginian, very smart. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Didukung oleh Finatra Productive Financing. Ya, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Peter Shearer. Silakan. Terima kasih. Calon juragan yang berikut ini adalah seorang womanpreneur yang bercita-cita ingin melestarikan dan memperkenalkan budaya Jawa dengan cara yang berbeda. Lahirlah brand Markona yang memadukan unsur budaya Jawa, unsur fashion, dan juga unsur digital. Seperti apa brand Markona yang dipimpin oleh Mbak Agni? Kita saksikan berikut ini. Calon juragan yang satu ini adalah Yuliana Agni, owner dari Markona. Sebuah produk fashion yang menggunakan teknik digital printing dengan sentuhan budaya Jawa. Sebagai seorang seniman ya, aku suka gambar, suka bikin karakter-karakter. Jadi aku mengaplikasikan gambar-gambarku dan karakternya itu pada sebuah produk fashion. Berdiri sejak tahun 2019, Markona memiliki varian produk fashion yang cocok dikenakan semua kalangan. Produknya ada bermacam-macam ya, mungkin ada sekitar 10-15 macam dan harganya itu dari 200 sampai dengan 800 ribu. Memiliki pendapatan 10 hingga 50 juta rupiah per bulannya. Produk Markona memiliki desain yang original dengan ikon perempuan Jawa yang modern. Saya Agni dari Markona dan saya siap jadi juragan zaman now. Kula nuwun, selamat siang para panelis yang terhormat. Perkenalkan, saya Agni, saya dari brand Markona. Markona sendiri berdiri sejak tahun 2019 dan alhamdulillah sudah berjalan dan terus mengalami peningkatan penjualan. Dari tahun 2019 sampai dengan 2 tahun ini sudah mencapai 525% kenaikannya, dan juga untuk customernya juga sudah naik dari angka 500, ratusan, kemudian sampai angka 8.000 sampai dengan tahun ini. Ini adalah contoh-contoh dari produk kami. Ada berbagai macam varian untuk perempuan dan juga ada untuk laki-laki. Dan kemudian selain itu Markona juga memikirkan tentang social impact-nya, di mana kami memberikan bermitra dengan para penjahit lokal dan juga memberikan edukasi agar generasi muda itu mencintai produk lokal yang memiliki sentuhan budaya
Indonesia. Selanjutnya revenue model dari Markona itu ada 2, jadi online dan offline. Dan ini adalah projection-nya, kami mentargetkan dan kami ingin mencapai omset 2 miliar di tahun 2025 nanti. Dan untuk itu kami membutuhkan dana 300 juta, yang 150 jutanya untuk produksi, 50 jutanya untuk operasional, dan 100 jutanya untuk marketing agar kami bisa mencapai target-target sampai dengan 2025 itu 2 miliar. Baik, tepuk tangan untuk Markona. Langsung kita tanya ke coachnya, Coach Peter. Ini kalau ngomongin soal fashion, ini kan kompetitornya kan luar biasa banyak. Apa di Indonesia, seperti apa di peluang mereka? Sebenarnya kompetitor cukup banyak, tapi Markona punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, yaitu icon Markona itu sendiri. Karena icon Markona ini memang diciptakan oleh Mbak Agni, dan itu eksklusif pastinya, dan sudah di-trademark-kan juga. Oh wow, luar biasa. Apa kata para panelis? Ini para ahli fashion juga nih, silakan. Panelis. Ya, dari sisi revenue tahun 2023 kontribusinya online. Ya, lebih paling banyak 80%. Oke. Jadi gini, saya ngelihat dengan IP seperti ini Coach ya, kemudian juga keunikan dari brand ini, sebetulnya secara online yang perlu kemudian nanti dikembangkan kalau menurut saya ya, kalau misalnya mendapatkan tambahan pendanaan atau apa, itu adalah konten. Ya, jadi konten-kontennya perlu dieksplor lagi. Contoh Instagramnya kalau bisa udah mungkin harusnya puluhan ribu, ratusan ribu, karena keunikan yang dimiliki ini. Ya belum lagi TikToknya, misalnya ya bikin program apa, goyang bareng Markona atau apa yang membuat nanti pengenalan terhadap brand ini jadi sangat besar. Karena media platform ini dia punya exposure yang luar biasa luas secara nasional. Nah, jadi kalau ada budget, coba mulailah mengeksplorasi kontennya. Karena secara konsepnya udah keren banget seperti itu. Nah, jadi ini konten ini saya rasa akan jadi kunci Markona bisa sangat sukses nih ke depan nih. I think sebelum masuk Pak Reno yang jago fashion nih, saya mau aja tambahin sedikit. Mbak Agni punya satu iconic, iconic yang sangat yang bisa dibanggakan begitu kan. Pakailah your iconic gambar itu yang bisa meningkatkan atau membawa brand Markona itu ke depan. Yang kedua, attention to details, sama artinya itu fitting, very important. Kalau dipakai bukan saja kelihatan bagus, tapi nyaman, tapi juga fitnya well. Karena di fashion itu sangat penting. Seringkali suatu desain yang baik, tapi kalau fitnya kurang baik, orang akhirnya juga pindah ke produk yang lain atau model yang lain. Jadi itu sangat penting untuk terus diutamakan dalam memproduksi. Oke, Mbak Agni, saya mau tanya, ini kan distribusinya mayoritas online ya, 80%. Kalau offline itu jualnya di mana? Offline-nya di Bandara Ahmad Yani, Bandara YIA Yogyakarta, kemudian di galeri di Kota Lama Semarang, dan ada di Grand City Mall Surabaya. Kalau online kan semua dari warehouse sendiri kan, dari gudang sendiri langsung kirim. Nah kalau yang offline ini beli putus apa beli konsinyasi? Konsinyasi. Oh, nah saya justru mau tanya di sini kan dari pendanaan yang diajukan 300 juta, setengahnya tuh untuk produksi. Nah apakah ini tuh saya pengen tahu sell through rate dari yang diproduksi yang keluar tuh berapa gitu, dan terus kan ada diskon. Nah setelah itu masih sisa berapa gitu loh. Jadi misalnya penjualan tadi, kemudian kan lakunya ya nggak mesti 50 sih. Kalau pas bagus gitu kan bisa sampai 60 sampai 70. Nah itu kemudian sisanya memang kami ada, biasanya kan kalau di marketplace suka ada 11 gitu. Nah kita ikutkan di situ. Ya. Tapi sampai saat ini sih kebanyakan habis sih, paling sisa 2, 1. Oke ya, jadi rata-rata bisa habis lah. Iya. Oke, dari saya cukup.
Iya, terima Thank kasih. you. Pak Ada Reno. tambahan untuk Coach Peter? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, this is very iconic. Menariknya adalah karakter yang sebenarnya akhirnya bisa kemana-mana gitu. Jadi mereka sebenarnya ke depannya mungkin nggak harus produksi sendiri, tapi bisa kolaborasi dengan brand lain. Just put the icon Marcona sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi lebih luas lagi gitu. Itu yang membuat Marcona ini sebenarnya punya potensi untuk lebih luas di nggak hanya produksi dari mereka sendiri saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk Marcona, Coach Peter dan juga para panelis. Terima kasih. Nah, kita akan lihat bagaimana sih keputusan para panelis terkait dengan produk Marcona. Apakah akan ada tambahan modal ataupun investasi? Kita tunggu ya nanti. Silahkan kembali ke backstage Marcona. Jadi waktu pertama kan aku agak belibet gitu, grogi gitu ya. Tapi ya udahlah, karena udah maksudnya udah presentasi, udah lega, ya udah gitu aja, walaupun tadi kenapa jadi belibet gitu ya. Mbak Agni ini memang seniman banget ya, jadi very kreatif. Saya sampai kaget ternyata Mbak Agni udah menyiapkan 2 model tambahan yang membantu Mbak Agni untuk presentasi. Wah, itu sebuah konsep yang bukan dari saya sebenarnya, tapi itu datang dari Mbak Agni sendiri. Jadi saya sangat mengapresiasi ide-ide kreatif yang membantu Mbak Agni untuk bisa mengimpress para panelis. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kebutuhan investasi kami kira-kira sebesar 159 juta. Kami membutuhkan dana 300 juta. Kebutuhan dana kalau memang ada, saya pengen memperluas workshop. Karena untuk saat ini kalau saya menambah 1 orang atau 2 orang untuk bekerja, otomatis kapasitasnya sudah tidak mampu. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Well, you can help, but even better if you order. Yeah, that's okay. Good idea. 35. No, Apa kita kasih? because 29 crazy. It's Ya, so cheap. 50 juga kalian kasih kan. I will start with that. Juga Nggak bingung. benar susah. Karena sebetulnya yang paling hebat sih Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Berapa tambahan modal yang akan diperoleh para ketiga peserta calon juragan ini? Langsung saja, silakan panelis. Oke, jadi Mbak Krisna dan Mbak Citra, sekali lagi congratulations. Kami sangat mengapresiasi 10 tahun karyanya, bisa pivot dari barang kecil sekarang menjadi satu format komoditas yang diterima banyak orang. Ininya udah lucu ya. Pernah nggak kepikiran untuk hanya bikin bonekanya aja? Justru di awal dulu kita besarnya dari bonekanya saja. Apa yang membuat mereka membeli ini? Apakah karena cute atau mengatakan it's stylish atau karena pekerjaan yang susah? Itu penting sekali. Apakah tidak sebaiknya personal brandnya dibangun sehingga harga 700-800 ribu atau sejuta ini jadi oke? Kami memutuskan kali ini untuk memberikan dana sebesar Rp5 juta dengan tambahan apabila ada proyek-proyek yang kuantitasnya besar yang perlu membeli raw material dan juga pelatihan SDM, nanti ada orang dari tim saya yang akan menghubungi untuk kita bisa financing the project. Wow. Yang pastinya lega karena apa yang saya targetkan dari awal alhamdulillah tercapai. Dan tadi juga sempat ngobrol setelah ini sama Pak Irwan, beliau juga memberikan penawaran yang menurut saya
juga menurut saya itu sangat hal yang positif dan memang itu yang kita targetkan karena kita pengen dapat link sebenarnya. Mas Slamet, selamat. Terima kasih presentasinya. Saya sangat mengapresiasi craftsmanship ataupun keahlian Mas Slamet dan juga sangat sekali mengapresiasi untuk melihat adanya mencoba melakukan pelatihan baru untuk teman-teman yang bisa juga berkarya di workshop Mas Slamet. Itu sesuatu yang sangat menurut saya jiwa entrepreneur ada di situ lah. Berapa waktunya untuk menyelesaikan suatu kreasi ini? Menambah alat tetap nggak bisa, Pak. Ya misalkan sebuah kapal itu dihargai 29 juta. Angka itu datang dari mana? Jadi itu gimana saya, Pak? Oh, misalkan gantung saya hati. pesen ini Seharusnya bukan 29 juta tapi 50 juta misalnya, karena itu karya. Daripada itu kita memutuskan untuk Mas Slamet modal yang akan diberikan sebesar Rp0. Tetapi karena apresiasi kita yang sangat tinggi dan juga saya ingin Mas Slamet dapat merasakan karya ataupun keahlian ataupun artis yang Mas Slamet ada di dalamnya. Saya ingin melakukan satu order yang akan nanti di commission kita bisa bicarakan dan juga saya ingin Mas Slamet merasakan apresiasi harga. Jadi untuk mungkin yang pertama kali dengan size yang sama, saya ingin order dengan harga Rp50 juta. ya alhamdulillah, ya sangat alhamdulillah gitu, nggak nyangka gitu. Emang awalnya nggak investasi, malah dapat order gitu kan dari Pak Iron 50 juta ya. Alhamdulillah senang. Oke, Mbak Agni, ya, Markona. Jadi tadi kita udah bicara soal IP, kemudian sudah bicara konsep yang luar biasa. Jadi kita lihat kebutuhan utama dari Mbak Agni itu adalah saat ini membangun konten-kontennya sehingga brand awareness-nya kemudian sales-nya juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kalau ada budget, coba mulailah mengeksplorasi kontennya. Karena secara konsepnya udah keren banget. Pakailah your iconic gambar itu yang bisa meningkatkan atau membawa brand Markona itu ke depan. Dari yang diproduksi yang keluar tuh berapa gitu, dan terus kan ada diskon. Nah setelah itu masih sisa berapa gitu loh? Sampai saat ini sih kebanyakan habis sih, paling sisa 2, 1. Untuk itu, kita memutuskan untuk memberikan tambahan dana sebesar Rp10 juta. Ya itu senang banget, tapi ya agak terharu juga gitu. Tapi ya senang banget lah pokoknya, jadinya nggak sia-sia kerja kerasnya, apalagi sama Coach Peter jauh-jauh dari Salatiga sampai sini, jadi senang banget. Terima kasih. Oke, baik. Ketiga calon juragan, 3 peserta ini sudah mendapatkan tambahan modal dan juga orderan ya. Oke, selamat sekali lagi. Nah, sekarang siapakah juragannya? Langsung saja panelis. Baik, untuk malam hari ini, setelah kita berkomunikasi, mendiskus sebagai antara panelis, juragan Zaman Now episode hari ini, yang kami lihat atas dasar sell-through rate tentunya. Jadi saya sudah sedikit memberikan input adalah Markona. So, selamat. Semoga sell-through rate itu tadi yang sangat menggemparkan di dunia fashion
yang bisa menjual hampir 100% itu terus dikembangkan sehingga produksinya dapat menjadi pemilik masyarakat dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa tambahannya berapa, Pak Iran? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Alhamdulillah bisa jadi juragan, jadinya ya semua itu memang udah jalannya. Senang banget. Ya. Saya ucapkan selamat ya untuk para calon juragan peserta kita dan juga juragan Zaman Now episode kali ini. Markona, selamat dan sukses selalu. Dan tak lupa kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para coachnya. Nah pemirsa, demikianlah Juragan Zaman Now season kedua untuk episode kali ini. Dan kita akan nantikan siapakah ketiga calon juragan yang akan selanjutnya mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now season 2 dan saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Semangat selalu. Nasi tutuk oncom, pertolongan pertama perut keroncongan. Delicious, enak sekali. Oh, nasinya. Enak. Terima kasih Mas Rek. Jamu PH hadir di sini untuk mengobati kerinduan masa lalu. Kalau harus dinilai kecintaannya mereka terhadap jamu dari 1 sampai 10, berapa? Kita non santan gitu ya, kita penggantinya dengan creamer nabati, lalu produk kami yang lebih variatif. Bisnis model ini mau dibawa kemana? Cabang sendiri atau kemitraan?